Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang bel tanda pulang telah berbunyi. Bel yang seharusnya terdengar beberapa jam lagi, hari ini berbunyi lebih awal. Semua murid dengan sigap membereskan peralatan sekolah yang masih tercecer di atas bangku. Terdengar suara riuh siswa dari kelas 5 SD itu. Kalian nanti langsung pulang saja ya. Jangan keluyuran atau mampir-mampir. Ucap bu guru memberi pesan. Setelah mengucap salam, semua murid berhamburan keluar dengan wajah yang ceria. Tidak biasanya mereka pulang sepagi ini, yang tentunya akan lebih banyak waktu untuk bermain di rumah nanti. Hari ini pulang lebih cepat daripada hari biasanya, karena semua guru akan mengadakan rapat. Itulah alasan yang dikemukakan ibu guru. Linda, kamu di sini dulu ya. Tunggu Abah selesai rapat. Mainlah, tapi jangan berisik. Pesan Abah Linda yang berprofesi sebagai guru di SD ini. Linda hanya mengangguk. Kemudian dia bergegas menuju kelas Vika, kakaknya. Di kelas 6 itu dia melihat Kak Vika ngobrol bersama 3 kawannya, yang mereka semua juga anak dari guru sekolah ini. Linda langsung bergabung dengan mereka. Dia dan kakaknya terpaut usia sekitar 2 tahun. Hanya saja Linda dimasukkan sekolah di usia yang masih kecil, sehingga mereka hanya terpaut 1 kelas saja. Setiap hari mereka selalu berangkat dan pulang bersama abah mereka, yang berstatus sebagai wakil kepala sekolah. Sengaja mereka tetap berada di dalam kelas, karena jika bermain di luar, takut ada kegaduhan yang mengganggu rapat. Sejenak Linda merasa ada aura yang sangat aneh. Tampak seisi ruangan berkabut. Aroma anyir melintas di indera penciumannya, yang membuat bulu kuduknya mulai meremang. Dia tidak tahu pertanda apa yang datang. Tidak biasanya seperti itu. Dan dia kembali tenang ketika semua sudah kembali seperti semula. Memang, di kelas 6 ini terbilang cukup angker. Kelas yang dekat dengan WC ini dikenal ada penunggunya. Sering terjadi kesurupan pada beberapa siswa, dan itu bukanlah hal baru, karena hal mistis itu terjadi sejak dari murid terdahulu. Pernah kelas 6 dipindah menjadi ruang perpustakaan, dan keangkeran malah makin menjadi. Bukan hanya murid yang berada di ruang itu yang kesurupan, tapi semua kelas menjadi korban juga. Sehingga dengan minimnya bangunan, maka kelas itu dikembalikan jadi kelas 6. Awalnya mereka mengobrol hangat, diselipi dengan candaan khas anak-anak. Tanpa disadari, obrolan itu mengarah ke sesuatu yang mistis, yaitu tentang satu permainan yang mereka saksikan di televisi beberapa hari lalu. Sebagai anak seusia mereka, tentulah rasa penasaran harus dituntaskan. Dan permainan itu adalah Charlie. Satu permainan yang melibatkan arwah penasaran sebagai teman bermain. Kalau yang dipertontonkan di televisi memanglah asik, di mana anak-anak seusia Linda sangat riang mengikuti alurnya. Gimana kalau kita main Charlie? Kayaknya asik. Usul Kak Vika. Linda menolak halus usulan kakaknya, tapi ketiga temannya justru memberi dukungan.
Mereka malah menyudutkan Linda dengan mengatakan kalau dia adalah penakut. Menurut mereka, semua akan baik-baik saja karena ini adalah siang hari. Meski perasaan Linda tidak enak, akhirnya dia ikut dengan terpaksa. Vika mengeluarkan 2 pensil dan buku, lalu disobeknya secari kertas dari buku tersebut. Dilanjutkan menarik garis seperti tanda tambah di kertas tersebut. Sejenak kemudian, Kak Vika bertanya pada ketiga temannya, Sila, Nabil, dan Ira. Dia menanyakan tentang bahasa apa yang dipakai, dan semua setuju memakai bahasa kebanggaan, yaitu bahasa Indonesia. Kak Vika melanjutkan membuat permainan. Di sisi kanan atas dan di sisi kiri bawah, dia menulis kata iya, sedangkan yang lain ditulis kata tidak. Diletakkannya kertas itu di lantai, dan mereka mengelilinginya. Sebelum permainan dimulai, mereka menyusun pensil itu di atas garis yang juga membentuk tanda tambah. Sempat ada perdebatan di awal permainan, karena masing-masing dari mereka tidak mau menjadi yang pertama memulai. Akhirnya, Kak Vika mengusulkan untuk hum bimpa saja. Siapa yang kalah, dialah yang lebih dulu memulai. Hum bimpa alaihum gambreng. Hum bimpa alaihum gambreng. 2 kali hum bimpa, akhirnya Kak Vika sendiri yang kalah. Dia pun memulai membaca mantra seperti yang ditonton di televisi. Hanya saja permainan ini memakai bahasa Indonesia. Charlie, Charlie, apakah kamu di sini? Ucap Kak Vika membaca mantra. Percobaan pertama tidak ada apa-apa. Pensil itu tidak bergerak sama sekali. Setelah jeda beberapa detik, Kak Vika kembali membaca mantra. Ada perasaan merinding di hati Linda. Sejenak, kembali tercium bau anyir, yang sesaat kemudian disusul bau busuk menyengat. Linda kembali agak tenang setelah bau itu menghilang dengan sendirinya. Di mantra kedua semua masih biasa, kecuali Linda yang mencium aroma tidak wajar. Lalu Kak Vika kembali melanjutkan permainan. Dia membaca mantra untuk yang ketiga kali. Dan niat usil Nabil pun muncul. Dia meniup salah satu pensil, hingga ujung pensil mengarah ke tulisan ya. Tentu hal ini membuat mereka sedikit gaduh. Semua melarangnya dan menyuruh mengembalikan pensil pada posisi semula. Nabil hanya terkekeh pelan sambil membenahi posisi pensil. Setelah kembali tertata, permainan dilanjutkan. Mereka semua diam terlarut menikmati permainan itu. Dan tidak ada tanda apapun setelah Kak Vika membaca mantra ke-4-6 kali. Mereka yang masih merasa penasaran terus melanjutkan. Entah kenapa mereka semua seperti hanyut dalam permainan itu. Padahal ini bukanlah permainan biasa, tapi melibatkan 2 alam. Akhirnya, mereka kembali melakukan hum bimpa. Dan kali ini, seperti ada yang menggerakkan tangan Linda, yang kemudian dia pun kalah. Dengan gemetar, Linda memposisikan duduk ke arah yang benar. Kemudian disusul membaca mantra penuh keraguan. Selang beberapa detik dari mantra itu, secara tiba-tiba datang angin yang sangat kencang. Gorden biru penutup jendela kelas berkibar-kibar. Padahal cuaca di luar baik-baik saja. Tidak ada awan hitam yang menghiasi langit. Sontak saja, Linda langsung memeluk lengan kakaknya. Tidak usah takut, ada kakak di sini. Ucap Kak Vika sambil mengelus rambut Linda. Setelah angin menghilang, membuat mereka semakin ingin tahu akhir dari permainan. Mereka pun kembali melanjutkan. Linda membaca mantra sambil memejamkan mata. Dan kali ini, secara perlahan tapi pasti, ujung pensil itu bergerak. Suasana berubah menjadi mencekam. Pandangan mereka mengarah pada tiap sudut ruangan.
Sementara Kak Vika memandang sekeliling. Dia curiga kalau Nabil atau yang lain meniup pensil itu. Tapi berbarengan dengan itu, tiba-tiba angin kencang kembali datang. Angin yang kuat itu menggerakkan ujung pensil ke arah tulisan dia. Setelah itu, pensil tersebut tidak lagi tergoyahkan oleh apapun, tetap kokoh pada tempatnya. Inilah sesuatu yang mereka tunggu. Ada hasil nyata dari permainan tersebut. Tapi ini bukan yang mereka inginkan. Karena sosok yang datang bukanlah sosok yang suka diajak main. Sebentar kemudian, angin itu lenyap. Disusul suara serak seorang perempuan yang terdengar jelas menggema. Wujud itu pun menampakkan dirinya di sudut kelas. Seorang gadis berseragam SMA menunduk di sana. Rambutnya acak-acakan. Bajunya lusuh dengan robekan di sana-sini. Sementara banyak sekali darah yang mengalir di tangan dan kakinya. Mereka semua berteriak kencang kalau melihat salah satu kursi melayang sendiri. Kursi itu dihempaskan secara kuat. Suasana mencekam mulai mengudara di kelas. Tanpa berpikir panjang, mereka langsung berhamburan berlari keluar kelas. Tapi pintu tertutup lebih dahulu. Ketakutan yang luar biasa tidak dapat mereka hindari. Ditambah lagi sosok tersebut melayang di langit-langit kelas, yang kemudian menghilang tanpa jejak. Beberapa saat kemudian, terdengar tangisan yang sangat memilukan. Sepertinya perempuan itu punya masalah hidup yang sangat berat. Di saat itulah Kak Vika melangkah mengambil alat permainan yang masih tergeletak di lantai. Diambil 2 pensil di sana, lalu dipatahkan. Setelah itu, dia mengambil kertas dan langsung dirobek kecil-kecil. Kembali semua berteriak saat angin kencang berhembus menerbangkan serpian kertas. Semua guru keluar dari ruangan majelis. Setelah pintu terbuka, mereka memeluk orang tuanya masing-masing. Vika dan Linda saling bergandengan mendekati abang mereka yang berjalan pincang. Itu karena kakinya lemah akibat stroke ringan yang diderita setahun lalu. "Kenapa kalian berisik?" tanya abang mereka. Semua saling pandang, ada syarat untuk merahasiakan apa yang telah mereka lakukan. Toh memang kelas itu terkenal angker, jadi para guru pasti sudah tahu alasan kami. "Jangan diulangi lagi," ucap Abah dengan nada bicara yang serius. Mereka kembali bersama ketika orang tua dan para guru memasuki ruangan rapat. Mereka berjanji untuk tidak menceritakan hal itu pada siapapun. Takutnya ada salah paham yang membuat murid lain takut. Linda melirik ke dalam kelas. Tampak sosok itu menatapnya dengan tajam. Wajahnya murung diselimuti duka. Perempuan berseragam SMA itu terlihat sangat menyedihkan. Tangan Linda menari indah di atas buku memorinya. Buku dengan sampul berwarna hitam bergaris emas yang berbentuk seperti pita dengan tulisan My Story. Linda terus-menerus merangkai setiap huruf menjadi kata yang indah. Foto yang telah dicetak dia tempel sebagai hiasan akhir dari cerita persahabatan, termasuk cerita mengerikan semasa SD yang akan selalu dia kenang. Di buku itu tertulis berbagai cerita kehidupan dari masa ke masa, di mana ada banyak kisah dan bermacam rasa dalam kehidupan yang dia jalani selama ini. Setetes bulur bening jatuh dari matanya, lalu disusul bulur yang semakin deras hingga membasahi pipi. Sungguh, dia sangat merindukan semua kawan yang entah di mana mereka sekarang. Berulang kali, Linda membaca kejadian di kelas 6 SD.
Satu kejadian tentang permainan yang sangat nyata dengan alam gaib. Dia merasa heran, mengapa di hari itu ada kejadian yang sangat tidak masuk akal. Dan kejadian itu sangatlah nyata. Sekarang, sekolahan SD-nya tinggal puing. Karena setelah kejadian saat itu, sosok arwah tersebut bergentayangan. Sehingga banyak murid yang pindah ke sekolah lain. Akhirnya, SD itu ditutup karena tidak ada murid. Beberapa tahun lamanya bangunan itu tampak angker, terbengkalai tanpa perawatan, yang akhirnya roboh dengan sendiri. Setelah itu, tidak pernah ada lagi penampakan. Menurut cerita yang berkembang dari warga sekitar, dulunya SD itu adalah rawa-rawa. Diceritakan dari mulut ke mulut, dulu ada seorang gadis remaja kelas 2 SMA yang bernama Nurul. Gadis itu merupakan kembang desa dengan wajah sangat cantik bak bidadari. Ditambah sifatnya yang baik dan taat agama, sehingga mendapat pujian banyak orang. Namun sifatnya menjadi berubah saat satu peristiwa menerpa kehidupan orang tuanya, di mana ibunya telah ketahuan melakukan perselingkuhan. Pertengkaran demi pertengkaran menjadi makanan keseharian, dan perlahan ada beban berat di hatinya. Masalah terus bertambah dalam kehidupan Nurul. Keluarganya menjadi gunjingan. Dia juga diputus satu pihak oleh pacar yang sangat disayangi. Beban itu semakin membuatnya depresi saat biaya sekolah tidak terbayar hingga menunggak beberapa bulan. Nurul menjadi seorang pendiam, tatapannya kosong. Seminggu dari perceraian orang tuanya, tidak lagi ditemukan keberadaan Nurul. Dia dinyatakan hilang dengan masih berseragam SMA. Beberapa tahun kemudian, muncullah proyek pembangunan SD di rawa-rawa itu. Di sanalah jasad Nurul ditemukan. Dia dikenali dari seragam SMA yang masih melekat namanya. Dan tidak ada yang tahu apa penyebab pasti kematian gadis itu. Tapi menurut pihak berwajib, Nurul meninggal karena bunuh diri. Dia mengiris urat nadinya, lalu menenggelamkan diri di rawa-rawa tersebut. Dan sosok Nurul kembali muncul dalam permainan Charlie yang dimainkan Linda. Hingga pemanggilan arwah itu membuat satu sekolahan diteror. Linda menutup diarinya. Semua catatan itu akan disimpan. Di sanalah rahasia pemanggilan arwah tertulis. Hanya dia, kakaknya Vika, dan 3 teman yang menjadi sahabatnya lah yang tahu semua itu. ...2002, pukul 11. Asap dupa mengepul semakin tebal. Semerbak memenuhi sebuah kamar yang sedikit remang pencahayaannya. Di samping dupa tersusun rapi berumbai bebungaan. Terlihat juga sebuah baskom berisi air yang di dalamnya dipenuhi bunga mawar. Ada pula 2 buah boneka yang terbuat dari anyaman tangkai padi. Beberapa jarum serta sembilu juga tampak berjajar rapi. Dan terakhir terlihat sebilah pisau yang sangat tajam. Seorang wanita cantik dengan rambut tergerai panjang tampak bersemedi dengan kusuk. Bibirnya bergerak lincah merapal mantra yang dibaca berulang. Wanita itu mengambil sebuah boneka. Masih dengan bibir komat kamit, tangan yang memegang boneka itu tampak bergetar hebat. Wanita itu lantas mengambil segelas air. Dengan rapal mantra tertentu, dia lalu meniupkan pada gelas itu. Setelahnya, ia mengambil sedikit air dan menyemburkan pada boneka itu. Tangan kiri wanita itu terlihat masih gemetar.
Kedua boneka itu lalu direndam ke dalam baskom. Beberapa saat kemudian, boneka itu dikeluarkan. Terlihat rona kebencian yang mendalam terpancar dari mata sang wanita. Wanita itu mengambil sebuah jarum, lalu ia tusukkan pada tangan boneka yang ia pegang. Berulang kali ia tusukkan jarum itu seperti tanpa ampun. Wanita itu tertawa terbahak. Namun ketika tusukan yang kesekian kali, ia terhenti. Tawa itu ikut berhenti, disusul kemudian dengan tangisan yang pedih merintih. Tangis yang mencerminkan betapa hati wanita itu sedang sakit, mungkin teramat sakit. Sementara itu, di sebuah kamar pada waktu yang sama, seorang pria bertubuh kekar sedang berduaan bersama seorang wanita. Mereka terlihat hanyut dalam kemesraan. Wanita itu menggelayut manja di dada sang pria. Sesekali terdengar tawa cekikikan dari sepasang kekasih itu. Sang pria sedang membelai rambut kekasihnya, ketika tiba-tiba pria itu merasakan tangannya sakit luar biasa. Pria itu sampai terpekik, membuat wanita yang merebah di dadanya ikut terperanjat. Sang wanita lalu bangkit dari rebahannya, memandangi tangan sang pria dengan sedikit rasa heran. Ada apa, Mas? Sang wanita menanyakan. Sang pria masih terlihat kesakitan tanpa mampu menjawab. Dan kali ini, bukan hanya tangan sang pria yang terasa sakit, bahkan kepalanya ikut terasa sakit luar biasa. Sang wanitanya diam tidak tahu harus berbuat apa. Sementara sang pria berguling-guling saking menahan sakitnya. Untuk beberapa saat lamanya, pria itu masih meraung menahan sakit. Pada saat berikutnya pria itu terdiam. Namun diam itu bukan berarti rasa sakit itu telah terbebas. Kedua mata pria itu mendelik. Dia memandang tajam pada kekasihnya. Sang wanita merasakan kengerian mendapat tatapan tajam seperti itu. Tangan pria itu tiba-tiba bergerak cepat. Sebuah tamparan keras telah mendarat di pipi sang kekasih. Wanita yang mendapat tamparan secara tiba-tiba itu pun terpekik. Sungguh tidak mengira akan mendapat sebuah perlakuan kasar. Wanita itu pun hendak lari meninggalkan kamar. Namun secara tiba-tiba tubuhnya terasa kaku. Maka dengan mudah sang pria pun menyeret dan membantingnya ke atas kasur. Sang pria yang kesetanan itu tanpa ampun lalu memukuli, menampar, bahkan sesekali menyakiti wanita kekasihnya itu. Sang wanita yang tubuhnya kaku tidak kuasa menghindar dari amukan sang pria. Maka dalam sekejap wajah yang semula jelita itu telah lebam hingga bibirnya pun pecah berdarah-darah. Sebuah pukulan akan mengarah ke arah bola mata sang wanita ketika tiba-tiba tubuh pria itu kaku seperti yang dialami kekasihnya. Sang wanita kini bisa leluasa bergerak. Gantian tatapan wanita itu seperti harimau lapar. Tega kamu, Mas, berbuat ini padaku. Wanita itu memekik. Lalu tangannya menyambar sebuah asbak di atas meja. Dengan secepat kilat, ia hantamkan pada kepala sang pria. Seketika darah mengalir dari keningnya. Kuku jari telunjuk wanita itu telah mengarah ke arah bola mata sang pria. Sang pria terlihat sangat ketakutan. Terbayang bagaimana kalau kuku itu tenggelam pada bola matanya. Pasti akan ia rasakan sakit yang luar biasa. Kuku yang akan digunakan untuk mencongkel bola mata itu sudah nyaris menempel ketika tiba-tiba wanita itu seperti kehilangan tenaga. Dan secara tiba-tiba pula ia pun ambruk di samping pria yang tubuhnya juga masih kaku. Mereka tidak menyadari bahwa ada kekuatan dedemit yang sedang diperintah untuk saling menyakiti satu sama lain. Kini mereka berduanya pasrah ketika dari tubuh masing-masing terasa tersayat, tertusuk, terbakar. Bahkan sesekali mereka terlihat tercekik hingga nyaris tak bisa bernafas. Sementara itu,
Wanita cantik berambut panjang itu tertawa puas. Dengan gemulai tangan wanita itu terus memainkan jarum dan sembilu untuk menyakiti kedua boneka yang ia pegang bersamaan. Asap dupa masih mengepul memenuhi ruang kamar. Terdengar dari kejauhan lolongan anjing bersahutan, menanti apa yang akan terjadi di malam itu. Beberapa bulan sebelumnya, seorang wanita tengah gelisah di sebuah ruang tamu. Pandang matanya tampak jauh menerawang. Dan seketika, wajah wanita itu sumringah ketika sebuah sepeda motor berhenti tepat di halaman rumahnya. Wanita itu pun bangkit dari tempat duduknya. Segera, ia menjemput seorang yang baru saja turun dari sepeda motornya itu. Kok lama banget sih, Mas? Pasti mampir dulu ya. Si wanita tampak cemberut. Meski begitu, dengan mesra, ia tetap menggandeng lengan sang pria. Rupanya sang pria inilah yang membuat sang wanita gelisah dari tadi. Maaf, tadi mengalami ban bocor. Jangan cemberut gitu dong, Ti. Sang pria melempar senyumnya yang ramah. Seketika itu pula, raut cemburu di wajah sang wanita pun sirna, berganti senyum dan kerling mata yang manja. Setelah itu segera wanita yang dipanggil Ti itu undur diri. Dia pamit ke belakang untuk membuat minuman. Nama wanita itu adalah Kinanti, namun lebih akrab dipanggil dengan sebutan Anti. Sedangkan pria yang barusan datang adalah Bimo, pacarnya. Yang sesuai dengan namanya, pria itu bertubuh kekar. Tidak seberapa lama Kinanti pun kembali ke ruang tamu. Ia membawa 2 gelas minum dan kudapan untuk disuguhkan. Silahkan diminum, Mas. Ibu kemana, Ti? Ibu sedang ke Solo, Mas. Menginap di tempat kakakku. Jadi kamu sendirian? Iya, Mas. Memangnya kenapa? Bimo tidak menjawab pertanyaan Anti. Yang ia lakukan justru menunjukkan pria seperti apakah dia. Setelah menengok kanan kiri dan merasa aman, Bimo segera mendekati Kinanti. Tentu saja Anti berusaha menghindar, namun sebuah bisikan lembut terlanjur mendarat di telinga Kinanti. Kamu cantik sekali. Lalu disusul sebuah belayan mesra pada rambut Anti yang terurai. Anti yang semula takut, kini bagai ayam yang pasrah untuk disembelih. Ia meladeni belayan Bimo dengan belayan pula. Percayalah padaku, aku pasti bertanggung jawab. Demi langit dan bumi, Anti, aku akan membawa cintaku padamu sehidup semati, ucap Bimo. Larut dengan kata-kata itu, bisikan setan pun membuai laksana syair penuh harum bunga. Dan terenggutlah kesucian Kinanti. Kebahagiaan sekejap yang ia nikmati membawanya ke lembah kenistaan. Tersadar, Kinanti pun menangis. Bimo tidak tinggal diam. Ia buai Kinanti dengan kata-kata manis. Entah dedemit apa yang berhasil membujuk kedua insan itu. Kenikmatan haram jada itu terulang untuk yang kedua kalinya. Hari-hari setelah hancurnya kesucian itu, mereka semakin terbudak akan hasrat yang membara. Bahkan tidak segan mereka menyewa kamar untuk melampiaskan hasrat mereka. Hingga pada suatu ketika, 2 bulan setelahnya, hubungan itu membuahkan hasil. Ya, Kinanti pun positif hamil. Sebuah berita yang semestinya membuat bahagia, namun kali ini berita itu justru seperti petir yang menyambar-nyambar. Bimo masih berusaha meyakinkan Anti ketika memaksanya untuk segera bertanggung jawab. Janji hidup semati selalu Bimo ucapkan.
Ia berjanji akan segera membawa orang tuanya untuk melamar Anti. Namun janji itu tinggal janji. Bimo bahkan menghilang, meninggalkan Kinanti yang menanggung malu dengan perut yang semakin membesar. Bimo rupanya lebih buas dari seekor buaya. Dan kini jejaknya pun lenyap. Tidak tahu lagi akan kemana Kinanti cari. Kinanti hanya bisa menyesali kebodohannya. Rasa cinta itu berubah menjadi dendam yang membara. Pria bernama Bimo itu rupanya telah berhasil memperdaya wanita lain. Bermodal tubuh kekar dengan paras yang tampan dan tutur kata yang santun manis, tidak sulit baginya mencari pengganti Kinanti. Namun, jejak busuk Bimo pada akhirnya terendus juga. Pacar barunya secara kebetulan satu kantor dengan Rina, sepupu Kinanti. Melalui Rina pula, informasi penting keberadaan Bimo dapat terendus. Dan pagi itu, Kinanti telah bertengger di depan pintu kos Bimo. Dia akan menagih tanggung jawab. Ketika pintu kos terbuka, betapa terkejutnya Bimo. Namun bukannya mengakui calon bayi dalam kandungan Anti. Dengan sangat sadis Bimo bahkan mengatakan bahwa bisa saja anak itu hasil hubungan Anti dengan pria lain. Anti tidak dapat membendung marah dan kecewanya. Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Bimo. Berkata begitu, Anti pun berlalu, membawa rasa perih yang tidak terkira. Hal itulah yang menyebabkan dendam kesumat di hati Kinanti. Apalagi ibu dan kakaknya yang jelas-jelas menyatakan kekecewaan padanya. Maka tanpa berpikir jernih, Kinanti pun pergi ke orang pintar, menceritakan apa maksud hatinya. Orang pintar memahami permasalahan itu. Maka setelah persyaratan itu diberikan pada Kinanti, tinggallah Kinanti menunggu waktu yang tepat. Ia akan melakukan sendiri. Ia harus membalas sakit hati itu dengan tangannya sendiri. Seorang pria kekar bersama seorang wanita yang bergantian saling ngejar itu tidak lain adalah Bimo dan kekasih barunya. Tubuh Bimo yang kaku dan kekasihnya yang lemah seperti kehilangan daya tidak bisa berbuat apapun. Mereka menanti apa yang selanjutnya terjadi. Bimo yang tidak kuasa menahan pikiran sehatnya ketika sebuah kekuatan tidak terlihat menuntunnya untuk mengambil sebuah pisau yang tajam berkilat. Sang wanita hanya bisa pasrah. Sekejap kemudian, pisau itu telah menembus perut sang wanita. Darah seketika mengalir deras, diikuti usus sang wanita yang terburai keluar. Sebuah tikaman selanjutnya kembali menghujam perut. Sang wanita belum juga mati. Maka dengan sadis, Bimo pun menggorok pisaunya ke leher sang wanita. Bimo yang tidak sadar dengan apa yang telah diperbuatnya, nanar menyaksikan jasad itu. Dia peluk jasad kekasihnya yang bersimbah darah. Kali ini, Bimo memang benar-benar mencintai kekasihnya itu. Kali ini ia sangat kehilangan. Bimo memang berniat menikahi kekasihnya. Meski ia sadar, ia harus bertanggung jawab atas kehamilan Kinanti. Akal waras Bimo kembali hilang. Demit-demit yang berlalu lalang di dalam otaknya kembali membisikinya. Sehidup semati. Terbayang saat-saat ia merenggut kehormatan Kinanti. Saat itu pula lah, pisau yang berlumuran darah itu pun dihujamkan dengan keras ke jantungnya sendiri. Bimo menggelepar. Lalu berikutnya, malaikat Israel telah tuntas menunaikan tugasnya.
Tuntas sudah dendam Kinanti. Ia menangis sejadi-jadinya. Ia pandangi kedua boneka yang hampir tidak berbentuk lagi itu. Ia hempaskan kedua boneka itu, lalu ia raih pisau tajam yang ada di meja. Tangannya bergetar. Mas Bimo, kalau kamu tak bisa menepati janjimu sehidup semati, biarlah aku yang akan menepatinya. Ingat janjimu, Mas, sehidup semati denganku. Tunggulah aku sebentar lagi. Aku segera menyusulmu. Kinanti menarik nafas dalam-dalam. Tangisnya kembali pecah. Ibu, maafkan anakmu, Ibu. Maafkan Kinanti yang tak bisa menjaga harga diri dan kehormatan keluarga. Terpaksa Kinanti lakukan ini, Ibu. Maafkan aku, Ibu. Mas Seto, maafkan adikmu ini, Mas. Aku minta maaf. Aku minta maaf, Mas. Kinanti juga mengelus perutnya, mengajak sang bayi menuju alam lain. Kinanti dengan tenang mendongakkan leher. Meski gemetar, pisau di tangannya ia tempelkan di lehernya. Dan beberapa sayatan seketika membuat leher itu menganga. Dendam yang membara ikut mengalir bersama darah yang menyembur. Kembali, malaikat Israel menunaikan tugas malam itu. Para demit dan setan pun tertawa puas, berpesta pora merayakan kemenangan mereka. Para dedemit dan setan itu menang. Ya, mereka menang. Kini, yang adanya kesedihan tidak berujung bagi keluarga yang ditinggalkan. Benarkah nurani manusia akan dengan semudah itu dikalahkan hanya dengan sebuah janji sehidup semati? Aku menjabat sebagai leader di perusahaan outsource, tepatnya dalam bidang facility service di sebuah rumah sakit. Outsource atau alih daya dikenal sebagai penyediaan jasa tenaga kerja, yang mana pekerjaannya adalah karyawan kontrak dipasok dari pihak perusahaan. Biasanya gaji para pekerja, termasuk aku, akan dipotong 30% dari perusahaan tersebut. Bahkan banyak karyawan yang merasa dirugikan karena pihak terkait tidak memberikan rinci pemotongan gaji secara transparan. Di rumah sakit ini, tugasku adalah melakukan pemeliharaan keseluruhan bangunan dan properti di area gedung. Malam ini aku bertugas bersama 3 bawahanku. Tepat saat pukul 1 dini hari, aku sudah membagikan tugas pada ketiga bawahanku itu. Sementara aku sendiri berada di dalam ruangan kerja yang tepat berada di samping kamar jenazah. Sementara di depan ruanganku adalah laundry yang difungsikan untuk mencuci pakaian orang yang selesai operasi. Dan kebetulan ruanganku berada di basement 1 yang berada jauh di pojokan. Tempat yang sepi dan cukup menakutkan bagi yang belum terbiasa. Waktu menunjukkan pukul 1:30 dini hari. Untuk menghilangkan rasa kantuk yang menyerang, aku iseng bermain game di komputer. Hal itulah yang sering kulakukan bila tidak ada kegiatan ataupun teman ngobrol. Sementara secangkir kopi tidak pernah ketinggalan menemaniku bekerja. Lagi seru-serunya main game, tiba-tiba telepon berdering. Langsung saja aku angkat gagang telepon.
Maaf mas, tolong kamar mayat dirapikan. Sebentar lagi ada tamu yang datang. Ucap seorang perempuan yang berjaga di salah satu ruang kelas 2. Aku paham betul siapa yang dimaksud dengan tamu, yakni seorang pasien yang sudah meninggal. Begitu percakapan selesai, aku langsung menutup telepon. Segera aku melakukan perintah tersebut. Selang beberapa menit kemudian, petugas pengantar jenazah pun datang. Aku hanya melihatnya dari dalam ruang kerja sambil bersiap melanjutkan main game. Sejenak mataku menyaksikan banyak darah berceceran jatuh ke lantai, yang ternyata berasal dari kurung batang atau keranda mayat yang membawa jenazah tersebut. Setelah mereka selesai memasukkan jenazah dan pergi, aku segera menghubungi ketiga bawahanku. Aku suruh mereka agar kembali untuk membersihkan sisa-sisa darah yang berceceran. Akan tetapi, mereka mengatakan kalau pekerjaan mereka belum selesai. Aku pun berinisiatif untuk membersihkannya sendiri. Pada saat itu, tidak ada seorang pun di sana. Tanpa ada rasa takut, atau mungkin karena sudah terbiasa dengan suasana, segera aku mulai membersihkan darah tersebut. Aku mulai membersihkan dari tempat parkir mobil ambulan, yakni mobil yang tadi membawa mayat tersebut, yang terletak sekitar 25 meter dari ruanganku. Aku terdiam sambil fokus pada pekerjaan. Ketika membersihkan sudah separuh jalan, tiba-tiba di pojok dekat lorong ada sosok wanita melihat ke arahku. Wanita yang masih terbilang muda itu memakai pakaian kaos berwarna merah muda dan celana pendek dengan rambut panjang terurai. Mungkin usianya sekitar 30 tahun. Dia terduduk berjarak 15 meteran dari tempatku berdiri. Aku saja terus membersihkan lantai tanpa menghiraukannya. Sebentar kemudian, aku merasakan ada angin cukup kuat yang menerpa tubuh. Padahal di basement itu sangat panas dan tidak ada pendingin ruangan. Kulirik wanita tersebut. Perasaanku menjadi merinding saat wanita itu lenyap di sana. Dan spontan terkaget saat tiba-tiba wanita itu sudah berada di sampingku. Wajahnya putih agak pucat, namun tetap terlihat manis dan cantik. Di tengah perasaanku yang agak merinding, aku coba membuka percakapan dengannya. Mbak, ada yang bisa saya bantu? Perempuan itu tetap diam tidak menjawab. Pandangannya justru beralih ke arah lantai yang belum kubersihkan, di mana masih terlihat jelas darah berceceran di sana. Meski perasaan aneh bergelayut, aku mencoba untuk mengajaknya bicara kembali. Mbak mencari ruang apa? Nanti saya bantu. Sesaat kemudian wanita itu terlihat sangat bersedih, lalu mulai menitikkan air mata. Aku berpikir mungkin yang dibawa ke ruang jenazah tadi adalah anggota keluarganya. Aku segera menaruh alat pembersih di samping tembok, lalu kusuruh dia untuk duduk di kursi tunggu. Tetapi dia tetap diam dengan berderai air mata. Aku hanya mampu menatap wajahnya yang makin pucat dihiasi air mata. Sejenak kami saling diam. Aku membiarkan perempuan itu membuang segala gundah di hatinya. Hingga akhirnya dia menuju ke tempat duduk semula. Dan seperti ada yang menyuruh, aku mengikutinya dari belakang, lalu ikut duduk di sampingnya. Setelah 6 tahun menikah, dia tega membunuhnya. Perempuan itu berucap disusul menatap jauh ke ruang jenazah. Aku yang tidak mengerti tentang masalah yang sedang dihadapi menjadi semakin bingung dengan perasaanku sendiri. Meski begitu, seperti ada sesuatu yang membuatku ingin terus berada di samping wanita itu, seolah bersiap menjadi tempat keluh kesah. Dengan suara yang sedikit gemetar, dia melanjutkan ceritanya. Dia adalah Arif. 9 tahun menjalani pernikahan dengannya. Tidak ada masalah apapun. Bahkan terkesan sangat romantis dan penuh perhatian. Tapi
Setelah bertemu dengan mantan kekasihnya waktu kuliah dulu, semua berubah. Keluarga yang semula bahagia itu mulai dipenuhi kemelut. Hingga terjadi pertengkaran hebat di tadi malam, yang pada akhirnya berujung kematian. Aku hanya terdiam mendengar wanita itu berbicara, menumpahkan cerita pilu yang entah siapa yang mengalami. Aku menjadi ikut terhanyut dalam kepiluan. Terima kasih karena Mas mau mendengarkan kegundahanku. Belum sempat aku bertanya banyak, wanita itu berdiri meninggalkanku yang hanya terpaku. Masih terdengar isak tangis mengikuti langkahnya. Aku tidak mengerti apa yang ada di dalam pikiranku. Hanya merasa aneh saja dengan wanita tersebut yang menceritakan satu kejadian, entah tentang siapa. Dalam kebimbangan, aku terus menatap langkah wanita itu. Dia berjalan ke lorong koridor menuju tempat parkir ambulan. Begitu menghilang dari jarak pandang, aku bangkit menyelesaikan pekerjaan, membersihkan kembali darah yang tercecer di sepanjang lantai. Pikiranku masih diliputi pertanyaan yang sangat banyak. Namun perempuan itu telah berlalu. Tidak ada jawaban yang akan kudapat. Setelah selesai, kurapikan peralatan pembersih. Lalu segera aku masuk ruangan untuk beristirahat, hingga aku pun terlelap. Sekitar pukul 5 pagi, aku kelabaan saat dibangunkan oleh ketiga bawahanku. Tampak sudah ada kopi hangat di samping komputer. "Pak, lantai yang ada darahnya di mana?" tanya salah satu dari mereka. Aku yang masih mengantuk diam saja. Setelah tersadar betul, barulah aku menjawab mereka. Sebentar kemudian, aku minum kopi. Tiba-tiba saja aroma bunga sangat mencuat. Dan bukan aku saja yang mencium aroma tersebut. Ketiga bawahanku juga merasakan kehadiran aroma tersebut. Kami hanya saling pandang penuh keheranan. Sebelumnya tidaklah pernah tercium aroma seperti ini, karena di sekitaran tidak ada tanaman bunga ataupun minyak beraroma melati. Untuk menghilangkan prasangka macam-macam, aku mengajak mereka mencari makan, menghabiskan waktu sambil menunggu shift yang akan masuk selanjutnya. Dengan segera kami tinggalkan ruangan yang masih sangat wangi. Tidak ada seorang pun yang berani membahas tentang aroma tersebut. Usai sarapan, aku langsung kembali ke ruangan. Sementara ketiga bawahanku masih asik bersantai di sana. Sengaja aku ke ruangan lebih dulu untuk membuat laporan. Tiba-tiba kulihat rombongan orang bergerombol di ruang jenazah. Ada yang menangis, bahkan ada yang berteriak-teriak marah. "Nyawa harus dibalas dengan nyawa," lantang suara itu terdengar. Aku hentikan kegiatanku. Rasa penasaran dengan keadaan di ruang jenazah membuatku menengok ke sana. Tampak 3 orang polisi sudah masuk ke kamar mayat, dan salah satu di antara mereka membuka kain yang menutupi wajah jenazah. Seketika itu juga kulihat wajah mayat tersebut. Ternyata jasad itu adalah seorang wanita. Setelah ku amati dengan seksama, aku pun terkejut dan merinding hebat. Karena jasad itu adalah jasad wanita yang bersamaku semalam. Aku yang masih tidak percaya terduduk di ruang tunggu depan kamar. Beberapa saat kemudian, datanglah seorang anggota polisi duduk di sampingku, yang dibarengi oleh salah seorang pria. Pria itu menjelaskan bahwa wanita itu adalah istrinya. Dia melanjutkan tentang peristiwa yang terjadi semalam. "Nanti kamu jelaskan lebih detail di kantor polisi. Sementara jenazah harus diautopsi terlebih dahulu." Dengan wajah yang berduka, pria itu minta pamit.
Setelah pria itu pergi, aku membuka percakapan dengan polisi itu bahwa mayat wanita itu adalah wanita yang semalam kutemui. Arwah wanita itu mengatakan pembunuhnya adalah suaminya sendiri yang bernama Arif. Biar nanti hasil dari penyelidikan yang menjawab. Simpanlah pengalamanmu itu. Jangan ceritakan pada siapapun sebelum kasus ini selesai. Ucap Pak Polisi seolah mengerti kondisi shock yang kualami. Setelah merasa baik, aku segera pulang meninggalkan suara tangisan keluarga korban yang mulai mereda. Ketika melewati pos security, seorang pimpinan menghentikan langkahku. Mas, semalam belajar acting ya? Kok ngomong sendirian? Ucapnya. Kemudian dia mengajakku melihat rekaman CCTV. Rekaman itu terlihat jelas kalau aku memang berbicara sendiri tanpa ada seorang pun di sana. Padahal ku ingat dengan jelas bahwa malam itu ada wanita di sampingku yang sedang menangis. Aku menyimpan rasa penasaran, memperlihatkan kalau keadaanku baik-baik saja. Dan semalam tidaklah ada apa-apa. Aku beralasan untuk menghilangkan rasa kantuk, sengaja melakukan akting tersebut. Pimpinan itu mempercayaiku, meski sebelumnya tidaklah pernah aku melakukan hal yang dianggap aneh. Setelah kejadian itu, aku sering mendengar tangisan wanita tersebut. Suara sangat memilukan berasal dari tempat yang sama, yakni di mana dia duduk malam itu. Bahkan sosoknya sering menampakkan diri, seolah meminta padaku untuk bersaksi atas kematian tragis yang menimpa. Ingin sekali aku ikut membantu pihak berwajib agar teror tersebut segera berakhir. Namun hal itu di luar wewenangku, apalagi pihak kepolisian sudah memberitahu kalau cukuplah aku yang menemui hal gaib itu. Tampaknya para pengayom masyarakat itu tahu persis tentang hal mistis yang biasa ditemui di rumah sakit atau seputar meninggalnya seorang korban. Hingga pada akhirnya berita tentang kematian wanita yang bernama Aisyah itu tersebar di media. Suaminya tidak dapat lagi mengelak dengan interogasi kepolisian. Bukti disertai hasil visum menyeretnya dalam kasus pembunuhan. Tinggal menunggu sidang untuk kemudian membawanya masuk ke dalam sel tahanan. Sejak itulah pekerjaanku kembali tenang. Tidak lagi muncul penampakan dari Aisyah, wanita yang telah dihabisi tanpa rasa penyesalan. Dari sedikit banyak media yang mengekspos, kejadian itu berawal dari masalah cinta lama. Bermula saat kelahiran anak kedua mereka. Arif dipertemukan dengan Dina, mantan kekasihnya semasa kuliah dulu. Pertemuan itu terjadi saat berlangsung satu acara di pabrik tempatnya bekerja. Sang mantan yang juga sudah mempunyai keluarga kecil malah menyambut obrolan dengan Arif. Hingga kisah lama mereka berlanjut kembali. Cinta yang pernah ada terhubung lagi dalam ketidakbenaran. Secara diam-diam dua sejoli itu sering melakukan pertemuan. Di satu sisi, ternyata Dina melakukan balas dendam atas perilaku sang suami. Dia yang diduakan menumpahkan amarah dengan melakukan hubungan terlarang. Dan secara kebetulan dia dipertemukan dengan Arif yang menyambut diberikan lancinya dengan rayuan. Arif sendiri mulai meninggalkan keluarga yang telah terjalin indah dengan berbagai alasan. Bahkan dia mulai mengurangi uang jatah untuk keperluan rumah. Tanpa dia sadari, istrinya mulai menaruh rasa curiga. Aisyah merasakan perubahan yang besar pada sang suami, terutama perhatian yang biasa ditunjukkan pada anak-anak. Arif tidak lagi seperti dulu. Setiap kali berada di rumah, dia sering marah-marah tidak jelas. Juga tidak mau menyentuh pekerjaan apapun yang ada di rumah. Anak sulungnya yang semula sangat dekat mulai tidak mengenali ayahnya lagi. Anak itu menjadi takut pada ayahnya sendiri. Hingga apa yang dipikirkan Aisyah pun terjadi. Kecurigaan Aisyah terbukti saat pengambilan rapot anaknya. Ketika dia dalam perjalanan pulang,
Dengan mata kepala sendiri dia melihat Arif sedang berduaan. Hal itu dilihat di sebuah minimarket, yang mana dia ingin membeli popok untuk bayinya. Akhirnya dia mengurungkan niat, lalu kembali keluar dengan hati yang penuh luka. Dia tidak mau anaknya melihat hal buruk yang dilakukan sang ayah. Dan tentu Aisyah tahu siapa wanita yang dirangkul suaminya. Dia paham betul sosok Dina, mantan kekasih Arif yang sangat dicintai. Memang dulu Aisyah telah bersalah karena merebut Arif semasa masih berpacaran dengan Dina. Sebenarnya Arif hanya menjadikan dia pelampiasan di kala itu. Di saat Arif merasa kacau karena Dina dijodohkan dengan orang tuanya, datanglah Aisyah, perempuan yang juga sangat mencintai Arif. Dan justru di saat Dina berjuang keras membatalkan perjodohannya, Arif malah terpikat dengan Aisyah. Hingga ketika Dina benar-benar putus hubungan, Arif sudah melamar Aisyah. Cinta mereka pun kandas karena kesalahpahaman. Hingga dipertemukanlah kembali mereka di saat sudah saling berkeluarga. Dan justru karena hawa nafsu itu, petaka pun terjadi. Sejak melihat Arif bersama Dina di market, mulailah terjadi ketegangan di dalam rumah tangga mereka. Aisyah selalu memojokkan suaminya, bahkan sering terlontar ucapan kasar dari mulutnya, yang semakin hari semua itu membuat Arif merasa jengkel. Pikirannya yang penuh emosi membawa dia mengikuti ajakan setan. Dengan sadis dia menghabisi istrinya sendiri. Hingga terjadilah petaka itu. Arif seolah sangat kehilangan sang istri. Namun sayang, sandiwara itu terhenti sangat cepat. Dengan sikap dia berwajib menjadikannya tersangka, dan dia harus mempertanggungjawabkan semua itu. Sementara Dina mulai melupakannya, perempuan itu menjauhi Arif setelah tahu peristiwa maut tersebut. Diketahui dia kini sudah menjanda. Dina putuskan bercerai setelah sakit hati yang berkepanjangan, dan dia pun menghilang tanpa jejak. Aku melihat kepulangan Agus dengan rasa bahagia, ikut merasakan betapa berbunga hatinya menjelang hari lamaran. Malam ini adalah kali kedua dia mendatangiku, masih dengan tujuan yang sama, yaitu mengajak aku agar ikut saat melamar nanti. Kawanku itu khawatir kalau aku tidak menampakkan diri saat acara berlangsung. Dia adalah Prasetyo Agus, seorang teman akrabku semenjak dari SMP sampai SMA. Dan keakraban itu berlanjut sampai sekarang, di mana kami sudah saling mandiri dalam mencari nafkah. Dia bekerja sebagai sales luar kota, sementara aku hanyalah sebagai penjual kue. Menyetor ke toko-toko, juga melayani pesanan jika ada yang berhajat. Dari pekerjaan itu, kami semakin jarang bertemu karena kesibukan masing-masing. Ditambah lagi kami yang tinggal cukup jauh jaraknya. Agus dan aku bertempat tinggal beda kecamatan. Hingga akhirnya di awal tahun ini, dia putuskan melepas masa lajangnya. Agus mempersunting gadis dari kecamatan sebelah. Aku pernah bertemu dan dikenalkan dengan calonnya itu. Namanya Maya. Bagiku, gadis tinggi semampai berkulit kuning laset itu sangatlah cocok bersanding dengan Agus. Hari yang diminta, aku pun datang ke rumah Agus.
Sengaja aku libur dari mengantar kue demi kawanku. Terlihat suasana rumahnya sangat ramai, yang mana ada beberapa yang akan mengantarkannya ke rumah calon mempelai wanita nanti. Di sana akan diselenggarakan acara ketok Andino, satu tradisi yang sampai saat ini masih dipegang kebanyakan warga. Dalam acara tersebut, nantinya akan dipergunakan untuk menghitung weton kedua calon pengantin, yang juga untuk menentukan hari dan waktu berlangsungnya pernikahan. Hal itu menjadi penting karena diyakini keberuntungan dan kemalangan ada dalam hitungan weton tersebut. Termasuk kebahagiaan dan rezeki semua masuk dalam hitungan. Biasanya hitungan weton ini akan membuat kecewa luar biasa bagi calon mempelai. Karena jika hitungannya jatuh pada keburukan, salah satu keluarga mempelai harus rela membatalkan pernikahan, sehingga terputuslah tali perjodohan. Mereka masih percaya kalau semua bakal terjadi, sehingga dari ketakutan itu, orang tua rela mengorbankan kebahagiaan anaknya. Mereka akan melarang untuk melanjutkan hubungan. Selama ini, warga percaya dengan hitungan weton karena telah terjadi banyak contoh kebenaran. Semisal adalah sepupu Agus. Dalam perhitungan yang dilakukan, katanya jatuh pegat atau perpisahan, yang maknanya bukan hanya perceraian, alami lebih mengerikan. Karena perpisahan itu ternyata berujung maut. Istri sang sepupu meninggal dunia setelah 1,5 tahun menikah. Menurut ahli hitung, weton si perempuan lebih muda atau lebih sedikit, sehingga dia kalah dan berujung kematian. Jika sang lelaki yang hitungannya lebih sedikit, maka kemungkinan besar lelakilah yang meninggal dunia. Tradisi ketok Andino sebenarnya sudah ditinggalkan sebagian warga, terutama mereka yang mempunyai dasar ilmu agama. Mereka berpendapat bahwa Tuhanlah yang mengatur kehidupan makhluk hidup, jadi tidak perlu menggunakan hitung-hitungan, karena itu hanya akan membuat musyrik. Namun bagi yang kejawen murni, mereka tetap memegang tradisi tanpa meninggalkan agama. Riz, ayo. Agus membuyarkan lamunanku. Berangkatlah kami sekitar pukul 9 pagi. Dengan memakai mobil minibus milik saudara Agus, kami berlima berangkat menuju Sukacita. Namun ketika sampai jembatan Bengawan Solo yang menghubungkan Bojonegoro Tuban, mobil yang kami tumpangi putus as roda. Beruntung kecelakaan itu tidak berlarut, sehingga masih terselamatkan. Pada akhirnya, sang sopir yang masih saudara Agus menghubungi temannya. Beberapa saat kemudian datanglah mobil yang juga minibus. Tolong kamu urus ya, nanti telat kalau kemalaman, ucap saudara Agus pada kawannya. Dia pun mengambil alih mobil tersebut sambil menyuruh semua penumpang naik. Perjalanan pun berlanjut. Sesampai di sana, tampak semua saudara calon pengantin wanita sudah berkumpul. Kami pun disambut dengan sukacita, yang kemudian saling berkenalan dengan beramah tamah. Monggo dimakan dulu, ucap seorang perempuan parubaya. Budenya Maya itu menyilahkan semua tamu untuk mencicipi hidangan. Setelah dirasa cukup, inti dari pertemuan itu dilaksanakan. Acara dimulai oleh Mbah Surojo, di mana beliau adalah dongeng, atau sebagai ahli hitung pasangan pengantin. Beliau mengawali perhitungan dengan jarak, yang menurutnya pengantin bertemu dengan jarak dan laku ngalor ngulon, di mana Nogodino pas menganga di jalan, sehingga seharusnya tidaklah boleh itu dilakukan. Tapi untuk hal ini bisa diatur, ucap Mbah Surojo yang membuat semua bernapas lega. Menurut beliau, untuk mengelabui Nogodino, syaratnya adalah si pengantin wanita tidak datang dulu ke pengantin laki-laki, yang di waktu acara ngarak atau nikahan naik delman kuda berwarna putih. Dan keluarga itu pun menyetujui syarat tersebut. Menurut mereka,
Bagaimanapun, pernikahan ini harus berjalan. Karena sudah terjadi kecocokan, baik mempelai yang telah berhubungan selama 2 tahun lebih maupun pihak keluarga yang merasa klop. Perhitungan dilanjut dengan menghitung weton. Mbak Surojo menanyakan pada masing-masing orang tua mempelai. Yang didapat kalau sepengantin pria, wetonnya Selasa Kliwon berjumlah 11. Dan pengantin perempuan, Minggu Pahing yang berjumlah 14. Ketika mendengar weton dari kedua pihak, Mbak Surojo pun hanya termenung. Disusul kemudian dengan menghisap rokok kreteknya dalam-dalam. Bagaimana dengan perhitungan tersebut, Mbah? Tanya Ibunda Maya. Mbak Surojo mengepulkan asap, lalu mulai menjelaskan kalau perhitungan temu selawe pungkasan yang bermakna balai gedawang. Dalam artian balai adalah pendopo, sedangkan gedawang adalah keruntuhan. Kedua pihak keluarga terdiam mendengar penjelasan itu, yang berarti keburukan akan terjadi jika pernikahan tetap berlanjut. Apa tidak bisa dianulir, Mbah? Tanya Bude Maya. Mbak Surojo menjawab, kalau dalam hitungan tersebut tidak ada jalan yang bisa dilakukan, semua pasti akan terjadi. Di tengah ketegangan tersebut, salah satu keluarga dari pengantin wanita memberi keputusan. Dia adalah kakak Maya. Dengan tegas dia meminta agar tidak usah memakai hitungan saja, hanya menambah bingung dan ruwet. Dan usulan itu disetujui oleh pihak pengantin pria. Karena di zaman modern, semua akan kacau jika menggantungkan pada perhitungan. Aku hanya terdiam merasa heran. Lalu kenapa harus memanggil Mbak Surojo jika hitungan tidak diberlakukan? Padahal Mbak Surojo sudah dikenal luas sebagai ahli hitung yang tepat. Banyak yang mengikuti anjuran darinya, meski luka dirasakan. Namun dalam hal ini, aku tidak berani ikut campur. Aku hanya sebagai saksi saja. Lebih baik, apa pernikahan ini dibatalkan saja. Semua demi keselamatan Agus, karena wetonnya lebih sedikit. Mbak Surojo memberi usulan. Ketegangan terlihat di wajah masing-masing calon mempelai. Mereka yang sudah dipenuhi rasa cinta kasih merasa was-was. Takut jika hubungan itu harus terputus di saat akan mengikat janji suci. Mereka masih berharap akan jalan keluar demi bersatunya jiwa mereka. Sementara itu, dua pihak keluarga kembali berembuk, yang mencoba menyuruh Mbak Surojo untuk kembali menghitung dengan cermat. Begitu mendengar hasil yang sama, mereka pun bertanya pada pihak terkait, yakni calon mempelai. Keraguan muncul di sana, dan pada akhirnya diputuskan bahwa pernikahan tetap berlangsung. Mbak Surojo pun minta maaf, kemudian beliau berucap, jika tetap dilaksanakan pernikahan tersebut, maka semua harus berdoa semoga semua baik-baik saja. Karena kembali lagi bahwa nyawa, jodoh dan rezeki sudah ada yang mengatur. Setelah itu, Mbak Surojo pun kembali meminta maaf, lalu kembali menatap ke langit-langit rumah. Dihisapnya rokok dalam-dalam. Acara diakhiri dengan pengambilan hari dan waktu yang tepat. Mbak Surojo tetap memberikan jawaban, meski dipenuhi rasa kalut. Yang mana hajatan digelar bulan Jumadil awal, tanggal 14. Ijab qabul ba'da maghrib dilanjutkan dengan resepsi pukul 9 malam. Setelah usai, kami berpamitan. Tidak lupa meminta maaf pada Mbak Surojo. Juga mohon doa restunya agar semua berjalan baik tanpa ada halangan suatu apapun, termasuk hal buruk seusai pernikahan. Namun Mbak Surojo hanya tersenyum, seakan dia berharap pernikahan tersebut tidaklah pernah berlangsung.
12 hari sebelum acara, aku pun di rumah Agus disuruh nyinom atau membantu melayani tamu di acara pernikahannya. Aku melihat ada kecemasan yang dia rasakan. Santai saja, nikah itu kan enak, ucapku menghibur. Dia menjawab kalau bukan pernikahan yang dipikirkan, namun ucapan Mbah Surojo saat acara ketokan dino. Karena setelah ditelusuri, perhitungan weton banyak yang menjadi kenyataan. Dan hal itu membuat Agus menjadi sedikit gentar. Aku menghiburnya sebisaku, menyuruh agar terus berdoa dan selalu mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Hanya Tuhanlah yang tahu, bukan makhluk ciptaannya. Hari berganti, tanggal berjalan. Datanglah hari bahagia Agus Prasetyo. Kawan dekatku itu berbinar di pelaminan. Tampaknya dia sudah lupa dengan ucapan Mbah Surojo. Dan sesuai dengan ucapan Mbah Surojo tersebut, pada pukul 3:30 sore, mempelai wanita terlebih dulu menyambangi mempelai pria, yang menurutnya untuk mengelabui Nogodino yang bersiap memangsa. Pada saat akad nikah dilaksanakan, mendadak mendung pekat bergelayutan datang dari selatan, yang disusul gerimis dan angin yang lirih mengikuti. Apa kata Mbak Saryo kemarin, Pak? Tanya Ibu Agus. Beliau menanyakan tentang dukun penolak hujan. Mbak Saryo sudah sangat terkenal dengan kelihayannya bagi warga umum. Orang pintar itu selalu dijadikan tameng dalam masalah cuaca. Kebanyakan orang yang mantu maupun hajat khitan menggunakan jasa beliau sebagai dukun penyingkir hujan. Tujuannya adalah agar tamu tidak malas datang dan agar kondisi tetap kering dan tidak becek. Namun sore ini hujan tetap turun. Padahal biasanya di musim hujan sekalipun Mbak Saryo mampu meredam hujan. Tenang saja, nanti juga cerah kembali, bisik ayah Agus di sela acara akad. Alhamdulillah, acara akad nikah berjalan lancar. Doa berkumandang dari Pak Penghulu yang disusul senyum bahagia pengantin. Aku turut bahagia menyaksikan hal itu. Berharap jodoh akan segera kudapatkan, sehingga menyusul Agus. Malam indah kawanku terlalu dengan lancar. Tidak ada kendala selain gerimis yang masih menyiram. Dan justru cuaca dingin itulah yang diharapkan kedua mempelai. Mereka akan melewati malam pertama penuh kehangatan. Setelah resepsi selesai, semua kembali pulang, kecuali aku yang ditugaskan ngemit, yaitu menemani pengantin pria. Itu sudah menjadi adat di kampungku, di mana ada 1 atau 2 orang yang tinggal untuk pengantin pria. Dan baru pulang besok pagi, yang disusul acara wale ajang atau balik piring. Yakni, pihak mempelai wanita akan mengantar pengantin baru ke rumah mempelai pria. Tidak lupa membuang syarat di setiap pertigaan atau perempatan jalan yang dilewati. Sama halnya saat arah-arahan pengantin, di setiap jembatan yang dilewati juga akan membuang ayam sebagai syarat. Setelah Agus masuk kamar, aku berbaur bersama warga yang asik bermain kartu juga bermain catur. Hal aneh mulai terjadi ketika pukul 1 dini hari. Aku mencium harum kamboja yang sangat menyengat. Namun hanya hitungan detik saja singgah di hidungku. Disusul dengan bayangan hitam yang kulihat tepat di kursi pengantin. Lampu yang dibuat temaram di atas dekor itu memperlihatkan sosok tersebut tengah duduk. Namun anehnya hanya hitam pekat saja. Tidak tampak wajah maupun pakaiannya. Dan sosok itu lenyap di saat burung hantu terbang melintas. Sesaat kemudian, aku mengabaikannya. Berharap semuanya kesalahan hitung dan mataku saja. Yang sudah mulai sedikit berkurang kesadaran akibat telah mengantuk berat. Aku pun membaringkan tubuh di kursi sudut rumah, menunggu pagi tiba. Menunggu Agus bercerita tentang malam pertamanya.
Kami kembali sibuk dalam pekerjaan masing-masing. Kalaupun bertemu, paling hanya saling tegur saja. Tidak sampai terjadi obrolan panjang seperti dulu. Aku pun memaklumi, karena dia masih pengantin baru. Saat mesra-mesranya, dan saat saling memahami sifat pasangan. Mungkin saja kalau sudah beberapa bulan baru bisa ngobrol lagi seperti dulu. Hingga di bulan keempat setelah pernikahan, Agus tiba-tiba berkunjung ke rumahku. Sore itu kami duduk santai di teras rumah. Sambil menikmati secangkir kopi, aku lihat ada raut bahagia di mimik wajahnya. "Kamu kan sudah mapan, kapan kamu nyusul kawin, Res?" ujarnya. Aku hanya tersenyum sambil menyulut sebatang rokok. Kebetulan kawanku itu bukan seorang perokok, sehingga dia hanya melihat saja. Dan benar apa yang kusaksikan, ternyata dia mengabarkan berita bahagia, yang mana istrinya telah hamil 3 minggu. Tapi pikiranku tidak tenang akhir-akhir ini, Riz. Kebahagiaan itu disambung dengan mimik cemas. Dia merasa kalau beberapa hari ini hatinya selalu gelisah. Itu terjadi berawal ketika istrinya mengalami mimpi buruk, yang di malam itu Maya sedang mencuci baju di sungai. Namun baju tersebut hanya terbawa arus. Saat Maya mengejar, dia terjatuh, terbentur batu kali. Gigi gerahamnya lepas satu, dan baju itu pun hilang. Jantungku berdetak cepat mendengar cerita Agus, karena apa yang diceritakan sama persis dengan apa yang dialami ibuku. Jelas selalu kuingat tutur ibu, bahwa di saat ayah akan meninggal dunia, beliau juga bermimpi kehilangan baju. Perasaanku menjadi tidak karuan, sampai-sampai aku teringat ucapan Ki Surojo, seseorang yang memprediksi hari buruk bagi Agus melalui hitungan weton. "Semoga saja mimpi itu bukan pertanda buruk," ujar Agus. Aku berucap kalau mimpi hanyalah bunga tidur. Yang terpenting adalah selalu berdoa, meminta pada Sang Maha Kuasa semoga tidak ada sengkala yang menimpa. Aku mengalihkan ingatannya dengan obrolan ringan, obrolan yang menjurus tentang masa lalu kami, di mana banyak kenangan yang tidak pernah terlupakan di masa itu. Ringan tanpa beban dan penuh dengan kejadian kocak yang membuat kami tertawa. Saat obrolan beralih ke seputar pekerjaan, Agus mengeluarkan 4 bungkus rokok dari sakunya. Dia berujar bahwa itu adalah bonus dari tempatnya Nyales, yang kebetulan juga rokok tersebut rokok kesukaanku. Aku tersenyum sambil berucap menyindir, karena biasanya hanya sampel tester yang diberikan kepada aku. Mendung datang dengan cepat di sore itu, membuat obrolan kami berakhir. Dengan tergesa, Agus berpamitan. "Kalau tidak habis, disimpan saja rokoknya," candanya sebelum melajukan motor. Aku menyambut candaan itu dengan menepuk pundaknya. "Hati-hati Gus, jangan ngebut," ucapku kemudian. Hampir pukul 5 sore, aku baru menunaikan sholat asar. Yang setelahnya, aku dikagetkan dengan kehadiran Maya. Perempuan itu tampak gugup dan terburu-buru. "Apa Mas Agus masih di sini, Riz?" Dia bertanya sedikit tegang. Aku menjawab kalau sekitar 20 menit yang lalu sudah pulang. Dan tidak menjelaskan apapun, Maya langsung bergegas pamit dan kembali melaju. Pikiranku menjadi tidak tenang. Sangatlah aneh di jam segini dan cuaca yang mendekati hujan, Maya mencari suaminya. Apalagi perempuan itu dalam kondisi hamil muda. Perlahan ku tarik napas dalam-dalam, lalu beristighfar. Namun ternyata hal itu tidak mampu menenangkan batinku. Ba'da maghrib, aku mengikuti kata hati mendatangi rumah Agus. Dan sesampai di sana, jantungku berdebar kuat saat melihat tanda kematian. Bendera kuning sudah terpasang di depan rumahnya. Aku lemas melihat pemandangan seraut wajah pilu di sekitar.
Alunan surat Yasin mengiang di telingaku. Aku tidak sanggup lagi membendung air mata. Kawan dekatku berbaring di atas meja dipan, tertutup kain jari. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Selamat jalan Agus Prasetyo. Semoga nyaman kuburmu, cerah jalanmu. Aku merenung di senja ini. Melintas ucapan Mbah Surojo mengisi otakku. Apakah benar primbon itu nyata? Pertanyaan itu selalu kusimpan. Karena percaya tidak percaya, masyarakat Jawa masih dalam genggaman tradisi. Dan aku adalah satu penghuni suku Jawa yang akan menyeimbangkan adat dan tradisi dengan kepercayaan. Penglihatanku mengarah pada 3 bungkus rokok dan sebungkus wadah tanpa isi. Itulah pemberian terakhir Agus. Aku tersenyum mengingat ucapan terakhirnya. Kalau tidak habis, disimpan saja rokoknya. Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist cerita bergambar. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.